nggak ibu sempat didatengin? Oh waktu karena saya ke Cirebon tuh kayak dimimpiin, jadi kan nggak tahu kasus itu, dan saya sibuk ya, banyak pekerjaan di Jateng. Lalu dimimpiin kok ada ibu dan anak datang dalam mimpi saya kayak minta tolong dan dalam keadaan terluka, itu aja. Makanya itu saya lihat berita loh, makanya saya ke Cirebon. Itu artinya ibu dimimpiin itu sebelum ibu melakukan ekshumasi ya? Iya. Bukan setelahnya ya? Belum. Oke, jadi dari itu petunjuk ya Bu? Iya, petunjuk. Dan lucunya waktu itu kan saya ekshumasi pakai topi merah tak balik gitu loh. Itu sama dengan pelakunya pakai topi merah juga kan. Iya. Itu juga ramai netizen, itu Dokter Haji udah ngasih petunjuk itu, dan saya ya itu sengaja tuh nggak? Sengaja. Oke. Sengaja, jadi memang dari awal sudah tahu jadi. Gimana ya, sudah feeling aja sih. Feeling ya. Rasa tidak benar orang ini kan banyak bohongnya gitu loh. Gitu. Ini keberhasilan teman-teman TNI dan juga Polri dalam mengungkap suatu perkara ataupun melakukan tindakan apapun yang dinilai oleh masyarakat berhasil, kita coba angkat. Dan kali ini Dr. Sumi Hastri itu kita angkat terkait beberapa kasus kematian misterius yang berhasil diungkap melalui bantuan Dr. Sumi Hastri. Salah satunya yang paling hangat yang baru saja ada putusan pengadilannya, yaitu terkait kasus di Subang, kasus kematian ibu dan anak atas nama Ibu Tuti dan Amel ya. Sebenarnya apal banget ya. Itu boleh diceritain nggak sih Dok? Nah, kan sebelum masuk ke cerita di belakangnya, vonis 20 tahun dari tuntutan jaksa seumur hidup. Dokter ngelihatnya atas vonis itu gimana Dok? Ya saya sih ikut Pak Hakim aja yang mulia kan, yang punya keputusan gitu. Yang penting kan kita sebagai ahli memberikan keterangan di pengadilan, dan saya sempat dipanggil ke sana. Berapa kali Dok diperiksa sama hakim? Sekali aja. Sekali ya? Ya, karena kan di visum juga sudah ada. Cuman untuk meyakinkan Pak Hakim aja. Yang pengen saya tahu itu kan kejadian 2021 ya Dok ya? Iya, 18 Agustus kan ditemukan. Apal. Iya. Ditemukan 18 Agustus itu kalau nggak salah bukannya dokter masih di Jawa Tengah. Jawa Tengah ya? Saya ya. Kok bisa lambung ke Jawa Barat itu atas permintaan atau volunteer nih Dok? Enggak, saya tuh pengen aja penasaran, dan Kapolresnya kan kenal baik Pak. Saya ngontak beliau, saya dulu yang ngontak. Terus akhirnya saya datang tuh bawa tim dari teman juga, maksudnya teman dari lapor atau forensik, karena kita biasanya di Jawa Tengah tuh satu tim tuh sama teknisi saya juga, dan ngobrol, lihat kalau di otopsi tuh nah kok kayaknya ada yang kurang ya gitu, untuk meyakinkan lagi, yuk buka proses ekshumasi aja
bongkar kubur. Ya, yang 21 Oktober itu ya, Iya, salah ya. langsung ekshumasi. Oh, jadi ekshumasi 21 Oktobernya. Iya. yang saya lihat beritanya sih Bu Dokter pas tanggal 21 Oktober. Agustus kejadian kayaknya 2 Oktober awal, kayaknya akhir September ya, saya lupa. Pokoknya 40 hari setelah kejadian. Berarti dua orang jenazah itu 2 kali ya proses otopsinya. Iya. Itu ekshumasi berarti atas permintaan dokter? Enggak, tetap permintaan penyidik. Oh, permintaan penyidik. Kiranya permintaan dokter. Soalnya kan untuk lebih jelas lagi, tapi karena saya kan memberikan pendapat, terus terus penyidiknya udah ekshumasi aja biar lebih jelas lagi, pastikan. Nah, itu penyidik. Gitu. Beda kasus loh ya. Kadang ekshumasi juga ada yang minta keluarga atau pengacara atau apapun, tapi kan tetap prosedurnya biar pro justisia lewat penyidik. Oke, berarti ada permintaan dari penyidik supaya dilakukan proses ekshumasi. Pertanyaannya dari, kalau nggak salah saya lihat timeline itu kan dari bulan Oktober 2021 sampai pertengahan 2023 ya dok ya? Iya. Itu kan belum ada tersangka. Itu gimana kok? Loh, kita kan yang memastikan aja, kita kan bantu dari waktu kematian, cara tadi saya ngomong kedepannya selalu ngomong waktu, cara, mekanisme, dan cause of death itu kan biar jelas, dan memang untuk membuat sesuatu perkara tindak pidana yang ilmiah dan ada hubungan saintifiknya, siapa berbuat apa, ya memang menunggu pemeriksaan laboratorium. Dalam hal ini memang semua kan harus kita ambil juga sampel yang di TKP, sampel-sampel itu, DNA dari korban, DNA siapa yang masuk ke situ, DNA orang asing, seperti itu. Kalau memang ada, kita cocokkan, memang harus dicari, dan petunjuk-petunjuk yang ada, sehingga akhirnya mungkin karena terus ya masyarakat maksa atau meminta penyidik Polda Jabar yang waktu ditarik ya, akhirnya bisa memutuskan dan menarik ya, dan Danu juga akhirnya ngaku ya kalau dia melakukan. Nah, sebelum kita ngomong Danu dulu, kecepatan ini soalnya. Yang pengen tahu tuh petunjuk tuh apa gitu loh kan. Kalau nggak salah saya baca dokter itu bilang ada DNA yang tidak teridentifikasi, atau DNA yang istilahnya 2 DNA yang aneh gitu loh. Ya, belum diketahui dan ternyata ditindaklanjutin ya untuk mencari ya DNA siapa itu. Itu DNA siapa sih dok? Itu laboratorium forensik yang tahu. Kan saya kan cuman membantu mengumpulkan dan yang memeriksa, mencari timnya laboratorium forensik ahli DNA-nya, dan dia udah dipanggil juga ke pengadilan. Dan saya itu kan dalam hal ini karena mengetahui prosesnya, jadi kadang waktu itu udah tinggal selangkah lagi udah ambil gitu kan. Tapi kan ternyata masih belum bisa. Tapi hingga akhirnya ditetapkan 5 tersangka itu. Iya. Itu apakah ada andil dokter ketika bilang ke penyidik nih, misalnya gini, coba telusurin yang ini gitu loh. Oh ya, kalau saya kan berbicara dari tubuhnya, luka-lukanya, ya saya bilang alat kekerasan tumpul di wajahnya ini, penyebabnya ini mungkin dari alat seperti ya contohnya stick golf, kan bapaknya atau pemain golf, coba dicocokin seperti itu. Dan yang meninggal siapa dulu, ibu dulu, baru Amel, itu kan saya kasih petunjuk juga bahwa jam segini loh ibunya meninggal dulu, baru Amel, dan dari situ kan
saya inginkan penyidik bisa tahu, oh kira-kira mungkin para pelaku tuh keluar dari rumah terakhir kapan, terus terakhir siapa yang lihat, kayak gitu kan. Teman-teman penyidik yang meng-cross check, mempersempit, jadi untuk alibi kalau betul nggak keterangan yang disampaikan tuh benar atau bohong. Nah itu kalau jelas dari saksi-saksi, dari ceritanya kan, mungkin netizen lebih tahu ya kalau banyak yang bohong kan. Dia ya ternyata ya memang dia gitu kan. Dan dari pemeriksaan laboratorium juga ketemu DNA korban di bajunya si pelaku ini. Seperti itu. Bu, saya tuh pengen tahu, Ibu tadi kan bilang yang meninggal dulu ibunya daripada Amel. Itu bagaimana proses penentuannya itu kayak gimana? Kita lihat dari kaku mayatnya. Itu saya kan melihatnya dari foto-foto karena kan udah diselesai itu hasil otopsi. Jadi ibunya kan posisinya udah kaku, nggak bisa digerakkan. Nah itu pasti meninggal lebih lama. Si Amel itu kan masih lemas, masih ada bisa diangkat, bahkan masih bisa ditaruh di alfat dalam keadaan ditekuk, jadi masih kakinya bisa ditekuk, masih lemes gitu. Masih lemes. Ya kalau udah kaku seperti ibunya kan bermujur kaku seperti itu, udah berarti meninggal duluan. Kalau ini kan, kalau saya baca dari keterangan jaksa penuntut umum di persidangan kan, saya nggak mau mengungkapkan di sini ya, sahabat Kompas.com ya, karena itu menurut saya sangat sadis gitu loh. Bisa nggak sih terjadi peristiwa itu yang dilakukan oleh pelaku, yang dilakukan terhadap korban itu, misalnya entah itu dipukul, itu kan berarti kan menyebabkan trauma terhadap tubuh. Itu tubuh korban itu membuat terlihat lebih kaku gitu. Oh enggak, itu trauma itu karena proses perdarahan banyak juga kadang mempengaruhi waktu kematian. Tapi kalau ini kan saya periksa kelihatan dari awal dan matching dengan dokter otopsi yang pertama gitu. Itu selesai, jadi nggak ada perbedaan kalau itu. Kan kita kan memastikan untuk mempersempit alibi aja. Bu, soal petunjuk nih saya juga harus mengkonfirmasi nih, karena saya nggak tahu nih ya, netizen itu kan banyak aja tuh ceritanya tuh tentang peristiwa ini. Bener nggak Ibu sempat didatengin? Oh waktu karena saya ke Cirebon itu kayak dimimpiin, jadi saya nggak tahu kasus itu, dan saya sibuk ya, banyak pekerjaan di Jateng. Lalu dimimpiin kok ada ibu dan anak datang dalam mimpi saya kayak minta tolong dan dalam keadaan terluka, itu aja. Makanya itu saya lihat berita loh, makanya saya ke Cirebon. Itu artinya Ibu dimimpiin itu sebelum Ibu melakukan ekshumasi ya? Iya. Bukan setelahnya ya? Belum. Oke, jadi dari itu petunjuk ya Bu? Iya, petunjuk. Dan lucunya waktu ini saya jawab, waktu itu kan saya ekshumasi pakai topi merah tak balik gitu loh. Itu sama dengan pelakunya yang pakai topi merah juga kan. Iya. Itu juga ramai netizen itu Dokter Haji udah ngasih petunjuk itu, padahal saya ya itu sengaja tuh nggak? Sengaja. Oke. Sengaja, jadi memang dari awal sudah tahu jadi. Gimana ya, sudah feeling aja sih. Feeling ya. Rasa tidak benar orang ini kan banyak bohongnya gitu loh. Bu, kalau kasus-kasus seperti ini yang dengan petunjuk-petunjuk ini saya sebenarnya nggak mau mendalami, karena ini bukan ranah di news ya gitu kan. Jadi penasaran berapa banyak Bu kasus yang Ibu berdasarkan petunjuk mimpi itu bisa mengungkap kasus. Wah, belum diteliti nggak didata saya. Dulu ya banyak sih, lupa saya tadinya.